proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini di minggu ini temanya kewirausahaan. Nah, tema kewirausahaan seperti apa yang akan kita laksanakan? Yang pertama nanti kita ada 4 modul. Modul yang pertama yang udah kita bagikan minggu kemarin yaitu tentang tahap menemukan. Nah, di mana tahap menemukan ini harusnya menjadi minggu ke-1 Januari. Nah, kemudian materi kedua atau modul kedua tentang tahap membayangkan harusnya berjalan di minggu ke-2 Januari. Kemudian selanjutnya materi 3 tahap melakukan, dan materi yang terakhir tahap membagikan atau bagikan. Nah, per tahap ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tahap menemukan. Nah, di sini tahap menemukan anak-anak akan dibagikan modul, di mana modulnya itu intinya mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap makanan dan minuman khas daerah. Jadi kita mengambil tema khas daerah gitu. Nah, kemudian di dalam modulnya ada berisi langkah-langkah pembelajaran, di mana ada perkenalan, kemudian ada eksplorasi isu, dan yang terakhir ada refleksi dan observasi. Nah, ini sudah ada dijelaskan di isi modulnya. Isi modul yang pertama adalah langkah-langkah, kemudian isi modul yang kedua, isi modulnya ada uraian materi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ke anak-anak, anak-anak bisa membaca sendiri uraian materinya di dalam modul tersebut. Nah, kemudian ada isi modul yang ketiga, ada lembar kerja siswa. Nah, selain ada uraian materi, di dalamnya juga ada siswa mau ngapain gitu. Setelah membaca materi, siswa harus mengerjakan apa. Nah, di setiap modul lembar kerjanya beda-beda. Ada yang lembar kerjanya ada sampai 3 atau bahkan sampai 4. Tergantung nanti temanya. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian di modul 1 kebetulan di modul yang dicetak belum ada ya Bu ya. Harusnya sudah terlampir dalam satu map begitu. Di dalam mapnya ada modul, ada jurnalnya, dan ada instrumen penilaian. Nah, untuk jurnal dan instrumen penilaian nanti menyusul. Ya, nanti kita berikan ya Pak Bambang ya. Iya, Selasa sudah siap semua. Insya Allah hari Selasa sudah siap. Ketika Bapak Ibu mau ke kelas, sudah kita siapkan satu map yang isinya modul, jurnal mengajar. Misalnya Ibu mau ngapain di dalam kelas itu, mau ngapain, itu masuk ke dalam jurnal, dan penilaiannya seperti apa, itu kita sudah gabungkan dalam satu map. Untuk modul 1, Bapak Ibu wali kelas, mohon jika pasangan partnernya itu berubah, mohon ditarik dulu modulnya. Karena modulnya kan sudah dikadung dibagikan. Mohon ditarik dulu dan diserahkan kepada partner fasilitator yang sekarang dibagikan sesuai dengan jadwal terbaru. Tuh. Kalau modul 2 dan modul 3 sudah cetak, tetapi memang belum dibagikan. Oke, monggo Bu Dwi. Oke, ini untuk modul 1 yang sudah kita bagikan. Untuk modul berikutnya, materi 2. Nah, materi 2 ini tahap membayangkan. Kalau yang tadi masih observasi dan lain-lain, nah yang tahap 2 ini, materi 2 itu membayangkan. Membayangkan maksudnya gimana? Anak-anak disuruh mencari ide yang kreatif dan inovatif dalam membuat produk kuliner khas daerah dan pengemasannya. Nah, isi modulnya seperti apa? Ada diskusi kritis, jelas, kemudian menemukan ide dan asesmen. Nah, nanti ada penilaian. Jadi per minggu itu kita buatkan map yang isinya tadi ada modul, penilaian, dan jurnal. Nah, isi modul nanti sama, ada uraiannya juga, kemudian ada lembar kerja siswanya, dan instrumen penilaiannya. Untuk modul 2 ini agak banyak karena anak-anak dituntut untuk kreatif seperti itu. Nah, contoh idenya begini.
kan kita mengembangkan ini ya Bu ya, makanan khas daerah kita modifikasi supaya dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan yang tua-tua begitu. Karena kan selama ini makanan khas daerah itu kurang diminati ya Bu ya. Jadi di sini contohnya misal kelepon. Kelepon kan isinya hanya gula merah dan warnanya hijau pakai kelopo kan gitu ya Bu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak ini dapat memodifikasi supaya kelepon ini nggak cuma begitu aja. Jadi dimodifikasi menjadi seperti gambar sebelahnya itu ada kelepon warna-warni. Isinya tidak hanya gula merah, bisa jadi keju, bisa jadi coklat, kacang gitu. Atau mungkin es kelepon itu bisa, atau bolu kelepon. Nah, itu anak-anak dituntut untuk seperti itu. Gitu. Jadi dituntut untuk memodifikasi supaya makanan khas daerah ini diminati oleh semua kalangan, baik yang tua maupun yang muda. Begitu. Oke, tahap 3. Nah, jadi selanjutnya tahap lakukan. Nah, selain anak-anak ini mencetuskan ide yang tadi, harus dituntut untuk merealisasikan idenya di tahap lakukan. Nah, ini di minggu ketiga Januari harusnya. Sama isi modulnya ada langkah-langkah pembelajarannya, merancang, melaksanakan, dan asesmen formatif. Dan sama persis nanti ada ininya juga, next. Ada lembar kerja siswa. Nah, untuk yang modul 3 ini saya tidak menyediakan materi karena sudah jelas di sebelum-sebelumnya modul 1 dan 2 sudah dijelaskan di situ semua. Kenapa modul 3 ini tidak ada materi? Karena anak-anak praktek merancang, merealisasikan idenya, membuat merumuskan alat dan bahan, langkah-langkah merealisasikan idenya seperti apa, pembuatan produknya seperti apa, pengemasannya, begitu. Jadi isinya hanya langkah-langkah pembelajaran, lembar kerja siswa, dan instrumen penilaian. Nah, untuk tahap 4 ini tahapan yang terakhir. Nah, tahapan terakhir ini saya kosongkan. Kenapa? Karena di sini membuat aksi nyata, memperkenalkan serta memperjualbelikan produk pada event tertentu. Maksudnya event tertentu gimana? Maksudnya ini nanti di project yang ketiga ya Pak Bambang ya. Yang ketiga itu kita temanya tentang kearifan lokal. Tapi nanti kajiannya di sejarah seni, di seninya, sejarah dan seni. Jadi nanti kan ada pagelaran dan di sana nanti karyanya PKWU akan dipamerkan dan dipromosikan di kegiatan tersebut. Itu tahap 4. Makanya ini nanti hanya 3 pekan ya, 3 pekan. Jadi per pekan nanti akan disediakan modul, jurnal, sama asesmen penilaian. Siapa yang melakukan penilaian? Bapak Ibu, fasilitator. Jadi fasilitator di sini ada koordinator fasilitator yaitu wali kelas. Ya, wali kelas itu untuk tahun ini selalu menjadi fasilitator. Dan tahun depan kemungkinan tetap sama. Sedangkan fasilitator pendamping untuk tahun ini ada pergeseran, tapi untuk tahun depan saya harapkan Pak Rohmani nanti supaya bisa tetap. Dan yang kedua, nanti disesuaikan dengan jam ngajarnya Bapak Ibu, disesuaikan dengan di roster. Jadi bukan dipilih sekarang kan, contoh yang kemarin ada jadi fasilitator, sekarang ada yang sebelumnya jadi fasilitator, enggak jadi fasilitator, sekarang menjadi fasilitator. Nah, seperti itu. Itu langkah selanjutnya. Demikian Bapak Ibu tentang gambaran global tentang P5 pada tema 2 yaitu kewirausahaan yang dibidani oleh Bu Dwi dan Bu Irwin. Ya. Instrumen penilaiannya nggak ditampilkan Pak. Oke. Selanjutnya akan saya tampilkan instrumen penilaian sama jurnalnya. Nanti jurnalnya seperti apa? Oke. Iya. Tidak diulang Bu, remedial. Karena minggu kemarin daripada kemarin masih
kurang jelas, sekarang diperjelas sehingga nanti supaya hasilnya jadi jelas, gitu ya. Saya bersyukur dengan adanya Bu Alif kemarin kita dapat arahan yang lebih detail lagi sehingga insya Allah tema 2 ini akan lebih bagus dan terukur ya. Jadi nanti penilaiannya Bapak Ibu ini di tahap menemukan. Jadi yang mengutamakan persamaan dan dengan orang lain dan menghargai pendapat. Ini berakhlak mulia. Monggo Bu Dwi, saya tinggal geser-geser ini. Oke, ini yang udah dari WA ya Pak? Pasti. Oh iya. Oke, jadi untuk tema materi 1 untuk besok, di sini kita menilainya per siswa. Jadi prosesnya, bukan produknya. Nah, di situ ada kolom kelompok, kemudian nama siswa. Jadi kita nilai per siswa. Di mana dimensi yang kita nilai ada berakhlak mulia, kebinekaan global dan bergotong royong. Dimana pada dimensi berakhlak mulia itu dijelaskan maksudnya berakhlak mulia itu seperti apa. Nah itu ada penjabarannya di situ. Di bawah ya, Bu ya? Bukan Pak. Ini? Bukan. Oh di mana? Ini bawahnya nih. Oh, ini. Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai pendapat. Nah jadi kalau ada anak-anak yang ngotot ini berarti dia tidak menghargai pendapat, kan begitu ya Bu ya. Nah kemudian kebinekaan global itu kan masih umum. Yang khusus yang akan kita nilai adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua, menumbuh kembangkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nah, untuk yang bergotong royong apa yang akan kita nilai? Yang akan kita nilai ada kerjasama, komunikasi, koordinasi sosial, dan saling berbagi informasi. Belum, ya ini belum yang di WA Pak. Ini revisi. Ya ini ada revisi. Nah, revisi. Ini sudah yang paling terakhir ini nanti. J. Yang menilai ini Fasilitator. Misalnya ya fasilitator 1. Iya. Bawahi kelompok 1 dan 2, berarti dia hanya menilai anak-anak pada kelompok 1 dan 2. Enggak langsung. Jadi semua Ibu. Ini nanti kan instrumennya penilaiannya ini kapan dilakukan, gitu ya. Ini kapan dilakukan? Jadi nanti kan ada jurnalnya Ibu. Jurnalnya kapan melakukan penilaiannya kapan? Ya pas kalau kebagian melakukan penilaian ya, dia yang menilai. Semua kelompok. Iya. Terus ini nggak ada rubriknya. Ada. Ini rubrik ini. Ada di bawahnya. Ada di bawahnya Bu. Jadi penilaiannya 1 sampai 3 dikatakan dinilai 1 apabila peserta didik tidak menunjukkan sikap yang tadi. Diberi nilai 2 apabila peserta didik cukup. Yang terakhir diberi nilai 3 apabila peserta didik sangat menunjukkan sikap yang tadi bergotong royong gini-gini. Jadi penilaiannya 1 sampai 3. Jadi nilainya cuma menuliskan 1 sampai 3, 1, 2 atau 3. Misalkan ini nanti Bu, langkah pertama ini instrumen penilaian nanti kan dibagikan ya, kan tidak ada namanya ya, tidak ada namanya. Untuk pekan ini tidak ada namanya. Jadi nanti pas hari pertama, pas waktu besok Selasa, nanti setiap kelompok menuliskan namanya di sini. Jadi Bapak Ibu fasilitator biar tidak menulis. Nah seperti itu. Jadi kelompok 1 nanti namanya siapa saja gitu ya. Jadi yang menulis nanti biar siswa sendiri, oke? Ya. Itu yang bagian bawah nomor bawah. Oke. Oke. Nah di situ ada 1. 1 itu tidak menunjukkan gitu ya. Tidak nampak atau tidak menunjukkan. Tidak menunjukkan gitu. Berarti artinya kan gini. Kalau seperti itu, artinya kan 1 itu menunjukkan dia tidak menunjukkan berakhlak mulia, dia juga tidak bisa kebinekaan, dia juga tidak bisa Bukan. Jadi ini gini Bu, ini untuk ngeringkas. Kalau 1 misalnya itu tidak menunjukkan. Berarti tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan baru Ini. Jadi gini contoh misalkan ini langsung praktek ya. Ini buat meringkas. Ya, nih. Ternyata Bu Yayu untuk sesi ini dia sangat, tetapi dalam budaya kurang. Nah,
Nah, seperti ini. Iya, betul itu Mbak Bambang. Ah, ah. Yang saya maksud. Terus? Tetapi di bawahnya keterangan itu Iya. Untuk mempersingkat. seperti itu gitu. Ya, ini mempersingkat kok. Peserta di B tidak menunjukkan sikap berakhlak mulia, koma. Iya. Global dan Saran bagaimana sebaiknya? Iya, bagaimana sebaiknya? Bagaimana sebaiknya? Saya izin Pak, Nggih. mungkin saya bisa saran yang saya tangkap dari Bu Yai mungkin bisa lebih didetailkan lagi. Peserta didik tidak menunjukkan sikap tersebut gitu. Oh gitu, sikap tersebut gitu aja, nggak usah ini ya. Karena kan bisa jadi dia nggak berakhlak mulia tapi kebijakan globalnya dia bagus gitu Pak. Iya. Oke, gini ya. Ya, Oke, sudah, terima kasih. Ada lagi? Maksudnya dirinci satu-satu gitu ya Bu Yayu? Oh, Iya, enggak. karena nilainya kan satu-satu ya. Ya, ini Nah, seperti ini ya. Ringkas Bu Yayu. Cepet gitu, tetep gitu. Ya, malah ini malah lebih ringkas ini. Ini seperti apa pas waktu ijab kabul. Seperti tersebut mas kawin tersebut kan gitu ya. Jadi gak perlu mendetailkan mas kawinnya, jadi cukup seperti yang disebutkan kan gitu. Sip. Nah ini, jadi seperti ini ya. Jadi nanti tinggal isikan 3, 1, 2 gitu ya. Untuk totalnya mau dijumlah lebih terima kasih, nggak dijumlah juga ada apa-apa. Nanti akan dimasukkan ke dalam Excel. Belakangnya ada jumlah nggak loh Pak? Ada. Kalau semisal karena waktunya kemepeten nggak cukup gini. Secara garis besar anak-anak pasti 2 ya, secara umum 2. Kalau yang tidak menunjukkan itu berarti amat sangat apa istilahnya tidak menunjukkan gitu ya. Secara umum dalam kategori baik itu kategorinya 2 gitu ya, untuk memudahkan penilaian Bapak Ibu. Lah yang menonjol kasih 3. Yang menonjol itu pasti tidak akan banyak. Nah seperti itu. 0 tidak ada Bu. Yang nggak hadir kosong Bu. Kosong bukan berarti 0. Nggak usah 0 aja, kosong aja. Tidak ada nilai 0 Bu. Oke ya, kosong aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini untuk sistem penilaian. Saya rasa cukup jelas ya. Cukup jelas. Oke, kita kembali ke jurnal karena tadi tidak terekam ya. Oke, ini. Jadi Bapak Ibu nanti di setiap pertemuan nanti akan ada petunjuk yang dilakukan fasilitator apa, gitu ya. Misalkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2003 ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu jam 7.08, sesi kedua adalah jam 9.10. Pada jam ke-7.08 fasilitator memandu peserta didik untuk memahami karakteristik makanan khas 5 daerah. Ini minimal. Masing-masing minimal 3 jenis makanan khas daerah. Ini studi literatur. Jadi Bapak Ibu bisa memandunya dalam bentuk diskusi kelompok atau apa gitu, browsing atau gimana. Oke. Terus nggih. Nggih. Daerah ini tinggal provinsi apa? Saya dalam satu provinsi itu daerahnya banyak macam-macam. Jawa Timur, Madura, Lamongan, Magelang. Daerah di sini kita apa istilahnya, kita sederhanakan aja Pak. Jangan terlalu diributkan apakah provinsi atau kota. Yang penting daerah itu memberikan khas, makanan khas gitu aja. Jadi seperti itu khasnya. Misalkan ya, satu wilayah provinsi itu ada 5. 5 ya berarti bisa 5. Tetapi di daerah itu harus bisa mendapatkan nanti 3 makanan khas yang lain. Contoh Madura. Ya, contoh Madura. Makanan khasnya apa? Ada 5. Kalau dia bisa beranak 3 makanan khas, maka itu termasuk daerah. Gitu aja. Biar lebih mudah. Ya, lebih mudah tidak terpengaruh pada apakah provinsi atau kabupaten gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Jadi nanti di sini Bapak Ibu fasilitator cukup checklist ya. Misalkan makanan khas 5 daerah. Kalau 5 daerah di sini
Kalau 5 daerah checklist cek. Kalau ada temuan, misalkan ada kendala Bapak Ibu, kendala ataupun apa-apa, Bapak Ibu bisa menuliskan catatan di kolom catatan. Misalkan menemukan kasus apa gitu ya, kesulitan apa, kendala apa, silakan ditulis di catatan. Ini nanti juga jurnal ini nanti akan dipegang masing-masing kelompok Bapak Ibu. Jadi nanti pas hari Selasa Bapak Ibu akan mendapatkan 7 lembar jurnal. 1 dipegang fasilitator, 1 dibagikan ke 6 kelompok yang ada. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Dan nanti dokumentasi di sini adalah hasil kerja anak-anak didokumentasi, baik itu dalam bentuk foto ataupun itu nanti yang ditampilkan di sini hanya link yang disimpan di drive. Oke Bapak Ibu? Drive-nya adalah drive milik masing-masing kelompok, asalkan nanti di setting publik gitu aja supaya bisa diakses ya. Dan nanti Bapak Ibu fasilitator, misalkan fasilitator 1 berarti tanda tangan di sini, yang kedua fasilitator di kolom kedua, yang fasilitator 3 kolom 3. Gimana Bapak Ibu? Cukup bagus ya? Oke, silakan Bu Yayu. Catatan ini digunakan jika Bapak Ibu fasilitator menemukan sesuatu kendala atau sesuatu yang aneh, sesuatu yang pantas untuk dicatat. Jadi tidak perlu ditulis, mereka tidak ada catatan gitu ya, aman gitu ya, kosong, biarkan kosong aja, tidak boleh, tertib dan lancar, tidak perlu seperti itu. Oke, sudah Bu Yayu? Oke. Dokumentasi untuk fasilitator tidak perlu diisi untuk fasilitator, sedangkan dokumen ini untuk masing-masing kelompok melaporkan dokumentasi hasil kerjanya. Nah, gitu ya, clear ya? Keterangannya apa Pak? Membuat link drive gitu ya. Ini drive-nya nggak dijadiin satu ya? Drive-nya anak-anak ya? Link drive. Iya, link drive aja. Link drive. Link drive dokumentasi ya. Per kelompok. Berarti per kelompok nanti punya drive sendiri gitu ya Pak ya? Iya, dokumen-dokumennya aja. Link drive. Drive ya. Nggih. Drive-nya per kelompok ya Pak ya? Yes, terserah. Yang pasti nanti kita bisa buka. Ya, melamporkan link drive dokumentasi. Gini ya, sudah clear ya. Apa ada ketentuan Pak Bambang? Dalam Satu kelas itu harus makanan, harus minuman, atau harus jajanan? dibebaskan Bu, dibebaskan. Dibebaskan. Jadi dibebaskan ke anak. Ya, dibebaskan ke anak, dibebaskan mau ambil makanan berat, makanan ringan, makanan basah, makanan kering, monggo. Dibebaskan, yang pasti jangan mempersulit, karena ini yang dinilai adalah proses karakternya yang dinilai Bapak Ibu. Oke? Monggo Bu Eva. Nantinya Bu, nantinya juga ditampilkan di laporan, tapi kita nanti per minggu akan melihat. Iya, dokumentasi kerja kelompoknya dia, terus apa yang dilakukan, termasuk wawancara, ketika wawancara dengan penjual. Nah, seperti itu. Kenapa kok link? Karena bisa jadi nanti fotonya lebih dari 1, kan gitu. Jadi dimasukkan dalam link drive gitu. Oke, apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas kita cukupi. Oke. Ini jurnal. Bukan, penilaian. Ganti atau bergotong royong atau. Oke, ini ada
ada masukan, tetapi itu nanti juga jumbo Bu, atau itu benar salah satu sudah benar Bu. Tersebut di kolomnya sudah. Jadi gini, untuk penilaian nanti apa tersebutnya sesuai kolom ya, sesuai keterangan pada kolom gitu ya. Gitu aja ya. Tersebutnya diganti sesuai dengan keterangan yang ada di kolom penilaian. Nah, gitu ya. Oke, Bu Eva. Iya. 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 Nanti yang untuk dikreativitaskan itu apakah sesuai dengan yang dipilih ataukah bebas terlepas dari? Harus runtut Bu. Harus runtut. Modul 1, 2, 3 nanti runtut. Berarti kalau misalnya saja memilih rujak gitu ya? Iya. Berarti nanti yang ditampilkan juga modifikasi atau kreativitas? Iya, dari rujak. Iya. Jadi antara modul 1, 2, 3 nanti runtut Bu. Runtut. Jadi ada kesinambungan. Ya. Oke, bagaimana sudah? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu. Sosialisasi waktu per modul 1 pekan. 1 pekan mau puasa. 1 modul 1 pekan. Jadi nanti jurnalnya 1 LK itu nanti 1 pertemuan. Modul Bu. Jadi nanti jurnalnya itu per pekan. Jadi jurnalnya nanti per pekan, nanti gandengan dengan modul. Nggih. Maksud saya misalnya minggu pertama ya, anak-anak harusnya jangan selesai kan? Ya. Nggih. Berarti pada saat di dokumen itu berarti di minggu itu, di minggu misalnya kan Iya. terakhir kemis, berarti kemis terakhir sudah harus selesai. Oh enggak Bu, jadi gini, kan nanti ada yang wawancara, kan enggak mungkin dilakukan pas waktu pembelajaran. Kan hari Sabtu Minggu. Jadi nanti dilaporkan, itu tetap nanti dilaporkan setelahnya. Jadi kalau yang bisa dilaporkan nanti jurnalnya kan ada terus gitu. Kan dipegang anak-anak Bu jurnalnya. Maksud saya laporan terakhir itu juga laporannya itu. Ya nanti terakhir Bu. Terakhir, jadi bukan per modul nanti laporan, bukan, tetapi diselesaikan sampai seluruh modul dulu, baru nanti ada laporan global. Seperti Pak Jalal, bisa ditunjukkan model laporan dari Ananda. Jadi nanti itu Bu, jadi Bapak Ibu fasilitator hanya menilai dan mengecek laporan, nanti akan kami rekap ya, hasil penilaiannya akan kami rekap. Nah seperti itu. Dan nanti pelaporan Ananda itu plus jurnal per pekan itu nanti dilampirkan dalam bentuk laporan. Jadi bukan pieces gitu. Jadi bukan dalam bentuk lembaran. Ini tadi pesan dari, nah seperti ini. Nanti akan ada laporan seperti ini Bu. Nanti LK-nya ya Pak ya? Jadi selain LK-nya juga supaya nanti kelihatan kerunutannya. Iya, Apa dibuatkan laporan juga? Jadi seperti itu, nanti laporan nanti kumpulan LK dan hasil kerja. Nah seperti itu. Jadi dibentuk dalam bentuk laporan dan nanti produknya, gitu ya. Sudah, saya biar waktunya nggak lama-lama ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini akan terekam dan akan disosialisasikan supaya nanti bisa ditonton ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.